Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Thalathatil Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sampai pada perkataan penulis matan yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau berkata, wa dalilul inabah qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dalil dari inabah yaitu kembali kepada Allah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Rabb kalian, wa aslimulah, dan tunduklah kepadanya, tunduklah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu al-inabah ar-ruju' ila Allah taala bil qiyam bi ta'atihi wa ijtinabi ma'siyatihi. Inabah itu adalah kembali kepada Allah dengan cara melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari inabah. Mirip dengan taubat. Tetapi inabah itu lebih tinggi lagi maknanya. Dia menunjukkan kepada perbuatan orang yang benar-benar bertaubat secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari inabah. Wa hiya qaribah min ma'na taubah illa annaha araqqu minha. Jadi inabah itu dekat sekali maknanya dengan taubat, tetapi makna inabah itu lebih khusus, lebih memiliki lebih keutamaan. Lima tas'uru bihi minal i'timad 'ala Allahi wal luju' ilaih. Karena dari kata inabah ini kita bisa mendapatkan makna bahwa seseorang itu tidak hanya bertaubat kepada Allah, tapi juga bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyerahkan seluruh perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berlindung kepada Allah, wal luju' ilaih. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau taubat itu juga sama sebenarnya. Dia berhenti dari melakukan dosa. Kembali kepada Allah dalam konteks berhenti dari melakukan dosa. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu taubat. Tapi kalau inabah, selain dia melakukan taubat, dia juga seolah memulai hidup yang baru begitu ya. Sebelumnya dia lupa dengan Allah, sekarang dia kemudian ingat kepada Allah dan menyerahkan seluruh hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang, kata yang sering digunakan sekarang hijrah misalkan, hijrah dari yang sebelumnya gak pernah belajar agama, kemudian sekarang semangat belajar agama. Dari yang sebelumnya bergelimang dengan kemaksiatan, kemudian sekarang berhenti dari kemaksiatan tersebut. Maka itu namanya hijrah. Itu namanya inabah. Kalau taubat, maka mungkin dia bergelimang dengan kemaksiatan, habis itu dia tidak lagi melakukannya dan taubat, tapi tidak menambah semangatnya untuk belajar agama misalkan gitu ya. Tapi dia minimal meninggalkan dosa tersebut. Itu taubat. Tapi kalau inabah, taubat plus hal-hal ekstra yang dia lakukan. Dia berhenti dari kemaksiatannya, dia memperbagus semangatnya untuk menuntut ilmu syar'i, memperbagus amalannya, dia mendedikasikan sekarang tujuan utama hidupnya benar-benar adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu inabah. Nah, inabah ini yang kita sering dengar dengan istilah hijrah gitu ya. Nah. Wala takunu illa lillahi ta'ala. Maka inabah itu tidak boleh kita arahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa daliluha qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum waslimulah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan tunduklah kepadanya. Kembalilah kepada Rabb kalian dan tunduklah kepadanya. Wal muradu biqaulihi ta'ala wa aslimulah al-islam asy-syar'i wa huwa al-istislam li ahkamillahi syar'iyyah wa dzalika anna al-islam lillahi ta'ala naw'an. Yang dimaksud dengan wa aslimulah, tunduklah kepada Allah, yang dimaksud adalah al-islam asy-syar'i, yarhamukallah, yaitu ketundukan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, kepada hukum-hukum Allah. Karena Islam kepada Allah itu ada dua jenis. Al-awwal, yang pertama adalah al-islam al-kauni, Islam kauni. Wa huwa al-istislam li hukmihi al-kauni. Wa hadha ammun li kulli man fis samawati wal ard min mu'minin wa kafirin wa barrin wa fajirin. Ya, jadi al-Islam al-kauni itu adalah ketika seseorang itu tunduk kepada ketetapan Allah yang kauni. Maka ini umum bagi seluruh apa yang ada di langit dan bumi ini. Seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu tunduk kepada Allah terhadap ketetapan Allah yang kauni. Jadi seorang mukmin, orang kafir itu sebenarnya tunduk kepada Allah semuanya. Allah menetapkan kalau tangan kita dikasih api kepanasan, betul tidak? Nah, itu berlaku bagi orang mukmin ataupun orang kafir. Orang kafir juga tunduk kepada ketetapan tersebut. Kalau nggak makan lapar, sama. Mukmin ataupun kafir merasakan hal yang sama. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan bahwa manusia butuh makanan. Menetapkan bahwa manusia akan merasa panas kalau dekat api, apalagi kalau terkena api, begitu ya. Itu ketetapan kauni. Wa barrin wa fajirin, baik muslim yang soleh maupun muslim yang fajir, yang fasik, maka semuanya tunduk kepada Allah secara kauni. La yumkinu li ahadin ayyastakbiru anhu. Tidak mungkin bagi seseorang untuk sombong dari ketetapan Allah yang kauni ini. Tidak mungkin kemudian orang memilih untuk, yakni, anak kalau terkena api, anak tidak akan merasa panas, begitu. Tidak mungkin. Kecuali kalau Allah yang menghendaki tersebut, seperti misalkan pada, yakni, mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, betul tidak? Allah yang menghendaki demikian. Allah yang memerintahkan api untuk menjadi dingin, ya, bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya naru kuni bardan wasalaman. Jadilah dingin, wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Baik, kemudian kita lihat di situ, yakni ketetapan kauni itu dipatuhi, ya, diikuti oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang itu kemudian bisa memilih untuk keluar dari ketetapan Allah tersebut. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Jadi hanya kepada Allah setiap apa yang ada di langit dan di bumi itu semuanya tunduk, baik dengan taat ataupun dengan terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah mereka itu semua akan kembali. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni secara ketetapan kauni. Ini Islam jenis pertama. Atsani, Islam jenis kedua adalah al-Islam asy-syar'i. Islam syar'i wa huwa al-istislam li hukmihi asy-syar'i. Islam syar'i maksudnya adalah Islam tunduk kepada Allah, yaitu hukum syariat, yaitu perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam yang kita sebut dengan istilah Islam yang selama ini kita gunakan, gitu ya. Yaitu al-Islam asy-syar'i, tunduk kepada syariat Allah. Wa hadza khassun biman qama bi ta'atihi minar rusul wa atba'ihim bi ihsan. Dan ini hanya dilakukan oleh para hamba Allah yang tunduk kepada Allah dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah, dari kalangan para rasul, dari kalangan pengikut para rasul, ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan ketika kita menggunakan istilah Islam, agama Islam, begitu ya. Itu berarti apa? Al-Islam asy-syar'i, Islam jenis kedua. Wa daliluhu fil Qur'an katsir wa minhu hadhil ayah allati dzakaraha al-muallif rahimahullah.
Dalil dari Islam jenis kedua ini banyak sekali di Al-Quran, dan di antaranya adalah ayat yang disebutkan oleh penulis, yaitu wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, kembalilah kepada Allah dan tunduklah kepada Allah. Itu perintah. Kembalilah kepada Allah dan kembalilah kepada Rabb kalian dan tunduklah kepadanya. Ini perintah. Perintah berarti ini Islam syar'i, al-Islam asy-syar'i. Karena kalau Islam kauni nggak perlu diperintahkan, memang semua makhluk Allah memang mengikuti ketetapan Allah secara kauni. Tidak ada satupun ada orang baik muslim ataupun kafir yang kemudian bisa memilih untuk keluar dari ketetapan kauni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tiba-tiba dia misalkan kok kita semua tahu bahwa di permukaan bumi semuanya kena gravitasi gitu kan. Dia pulang ke rumah, gimana kalau anak matikan gravitasi di rumah anak? Terus melayang semua. Nggak bisa, itu ketetapan kauni Allah. Ya, kecuali tentunya kalau antum bisa melakukan penelitian sains kemudian, nah itu berarti keluar dari ketetapan kauni yang satu menuju ketetapan kauni yang lain, betul tidak? Tapi intinya itu tetap sama-sama ketetapan kauni Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kabur dari itu. Nah, jadi ini dua jenis Islam. Maka kembali kepada pembahasan kita, yaitu amalan yang namanya al-inabah. Ini adalah amalan hati plus amalan lisan plus amalan anggota tubuh. Al-inabah. Ini termasuk ibadah. Dan ini harus diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang taubat, hijrah, tapi malah kemudian menyerahkan hidupnya ke berhala misalkan. Inabahnya kembalinya kepada berhala. Ini penyimpangan. Ada orang taubat, kemudian hijrahnya kemana? Ke agnostisme, agnostik, ateis dan seterusnya. Itu bukan hijrah, itu murtad. Jadi, itu riddah. Maka ini tidak boleh. Inabah itu harus hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi inabah itu kembali kepada Allah, itu yang kita sebut dengan istilah hijrah, tapi hijrah yang beneran hijrah. Bukan hijrah yang sekedar casingnya saja, sekedar fisiknya saja. Bukan hijrah yang sekedar cuma berganti komunitas saja, tapi tetap tidak semangat menuntut ilmu syar'i. Tetap tidak semangat untuk belajar akidah dan tauhid yang lurus. Tetap tidak semangat untuk melakukan ketaatan. Ya, jadi hijrah itu bukan kemudian antum berubah pakaian saja sekedar itu. Itu bagian. Kalau sebelumnya pakaiannya enggak syar'i, enggak pakai hijab misalkan, kemudian pakai hijab, itu bagian dari hijrah, tapi tidak hanya itu. Yang terpenting adalah apa? Yang terpenting adalah kita harus semangat menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Ya, sesuai dengan apa yang telah kita pelajari tersebut. Kita belajar akidah, kita belajar manhaj, kita belajar fikih gitu ya. Jadi jangan cuma kemudian berubah pakaian kemudian tapi amalannya sama seperti sebelumnya. Ini berarti bukan hijrah, bukan inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian amalan ibadah berikutnya yang disebutkan oleh penulis adalah al-isti'anah, meminta pertolongan. Wa dalilul isti'anah qauluhu ta'ala. Dalil dari isti'anah adalah firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Nah itu, nasta'in. Itu satu akar kata dengan isti'anah, yaitu meminta pertolongan. Wa fil hadis idza sta'anta fasta'in billah. Dan disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, jika engkau hendak meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi ini adalah amalan ibadah yang disebutkan oleh penulis, yang ini harus diarahkan hanya kepada Allah. Al-isti'anah talabul aun. Isti'anah itu intinya adalah minta pertolongan. Wahya anwa', dan dia terdiri atas beberapa jenis. Sama kayak ketika kita masih membahas tentang mahabbah, khauf, ya, takut, roja, berharap. Itu semua ada jenis-jenisnya. Maka sama dengan isti'anah, ada jenis-jenisnya. Al-awwal al-isti'anatu billah. Jenis yang pertama adalah minta pertolongan kepada Allah.
wa hiya al-isti'anah al-mutadamminah li kamalidzul minal abdi li rabbih, yaitu isti'anah meminta pertolongan yang itu mencakup disertai dengan ketundukan dan merendahkan diri kita di hadapan Allah. Itu minta pertolongan yang berupa ibadah, minta pertolongan yang disertai dengan pengagungan dan ketundukan. Kalau kita minta tolong sama orang tidak disertai pengagungan dan ketundukan, ya, minta tolong biasa aja gitu ya, minta tolong tutupkan pintu misalkan gitu kan, minta tolong belikan apa, tapi nanti dibayar, bukan. Jadi minta tolong yang berupa ibadah itu adalah minta tolong yang disertai pengagungan dan ketundukan. Ini diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafwidil amri ilaih, minta tolong yang berupa ibadah juga mencakup kita menyerahkan perkara kita kepada Allah. Wa tiqadi kifayatihi wa hadhihi la takunu illa lillahi ta'ala. Dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mampu, maha kuasa untuk memberikan pertolongan kepada kita. Ini isti'anah yang berupa ibadah. Tidak boleh diarahkan kecuali hanya kepada Allah. Ya, kalau diarahkan kepada makhluk, maka ini menjadi kesyirikan. Minta tolong kepada tempat keramat untuk supaya rezekinya lancar. Ya, dia meyakini bahwa ini bisa memberikan pertolongan. Dia meyakini bahwa ini telah akan mencukupinya, akan memenuhi hajatnya. Sehingga dia ingin kaya, kemudian pergi ke suatu tempat atau suatu gunung untuk jadi kaya misalkan ya, pesugihan. Maka ini isti'anah yang berupa apa? Berupa ibadah diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan satu praktek, satu amalan tersebut, dia sudah melakukan isti'anah yang berupa ibadah diarahkan kepada selain Allah. Kemudian yang namanya meminta pasti menyeru, betul tidak? Berdoa bisa jadi. Dia mengarahkan doa kepada selain Allah. Kemudian namanya minta pasti berharap, betul tidak? Dia berharap kepada selain Allah. Dia berharap dengan rasa harap yang merupakan ibadah diarahkan kepada selain Allah. Kemudian pasti nanti ada pantangannya. Ada suatu hal yang tidak boleh dilakukan, misal kalau dilakukan nanti begini begitu, takut. Ada takut yang apa namanya disertai pengagungan dan ketundukan diarahkan kepada selain Allah. Satu amalan, satu safar, satu trip menuju ke sana ya, dipenuhi dengan berbagai amalan kesyirikan, syirik akbar. Jadi amalan kesyirikan, syirik akbar yang enggak cuma satu, tapi berlapis-lapis. Apalagi kalau harus memberikan sesajen, bukan seserahan, malah seserahan, sesajen, ya gak usah dicari sinonimnya, sesajen aja udah. Jadi ada sajian-sajian yang dia serahkan kepada sesajen gitu ya. Kemudian tabarruk juga, kemudian macam-macam, banyak kesyirikan, syirik akbar yang dilakukan. Berbahaya. Taib. Wa daliluha qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Wa wajhul ikhtisas anna Allah Ta'ala qaddamal ma'mul iyyaka. Maka di sini ada kata hanya, ketika kita terjemahkan hanya kepada Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Ada kata hanya di situ. Hanya di situ dari mana? Di bahasa Arabnya enggak ada kata hanya. Maka kita lihat bahwa di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata iyyaka. Biasanya di belakang itu na'budu iyyaka. Atau sekalian langsung aja digabung, na'buduka wa nasta'inuka. Tapi ini dipisah dan ditaruh di depan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka qaidatul lughah al-arabiyyah allati nuzila bihal Qur'an anna taqdima mahaqquhu at-ta'khir yufidul hasr wal ikhtisas. Kaidah bahasa Arab yang Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab dan dengan kaidah tersebut adalah mendahulukan sesuatu yang harusnya di belakang tapi kita taruh di depan, itu bermakna pembatasan dan pengkhususan. Jadi iyyaka na'budu itu berarti apa? Kita mengatakan hanya kepada Engkau ya Allah
kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Ini di Al-Qur'an banyak sekali. Sesuatu yang harusnya di belakang tapi kemudian ditaruh depan. Dan tentunya ini nggak bisa dipahami atau diapresiasi oleh orang yang belum belajar bahasa Arab. Ya. Tapi tidak masalah. Makanya sekarang dijelaskan gitu ya oleh Syekh Al-Utsaimin di sini. Jadi iyyaka itu harusnya di belakang. Normalnya dalam bahasa Arab gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengedepankannya. Berarti ini menunjukkan pembatasan. Kita beribadah hanya kepada Allah. Kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Yakni minta pertolongan yang berupa ibadah. Wa ala hadza yakunu sarfu hadzal naw' li ghairillahi ta'ala syirkan mukhrijan anil millah. Oleh karena itu, kalau kita mengarahkan pertolongan yang berupa ibadah ini kepada selain Allah, maka ini merupakan syirik akbar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Bikin murtad kalau melakukannya. Mengarahkan pertolongan yang berupa ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada jin khodamnya misalkan. Minta tolong kepada dukun, minta tolong kepada yakni penghuni kuburan tertentu misalkan. Orang mati atau orang yang sudah meninggal misalkan. Maka ini adalah syirik akbar, berbahaya. Atsani al-isti'anah bil makhluk ala amrin qadirin alaih. Jenis kedua dari minta tolong adalah minta tolong kepada makhluk terhadap perkara yang dia mampu. Tolong ambilkan buku, tolong matikan lampu misalkan. Maka fahadhihi ala hasabil musta'an alaih, fa in kana ala barrin fahiya jaizah lil musta'in masyru'ah lil mu'in. Maka ini hukumnya apa? Hukumnya tergantung perkara yang dimintai tolong itu. Dia hukumnya apa? Kalau itu untuk kebaikan, maka ini boleh bagi orang yang minta tolong. Boleh dia minta tolong dalam kebaikan. Dan hukumnya bagi orang yang memberikan pertolongan disyariatkan karena ini kebaikan. Ya. Jadi misalkan minta tolong yakni takmir masjid misalkan, minta tolong kepada warga sekitar untuk membersihkan masjid, misalkan gotong royong gitu ya misalkan. Memperbaiki masjid misalkan begitu. Maka ini hukumnya boleh bagi orang tersebut untuk minta tolong kepada orang lain karena ini perbuatan kebaikan, dan bagi orang yang menolong, warga yang menolong dapat pahala karena ini adalah amalan kebaikan. Liqaulihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan dalam takwa. Gitu ya. Jadi termasuk juga at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya seperti dalam pelaksanaan kajian, dalam dakwah, dalam kita membantu penuntut ilmu syar'i. Misalkan ada penuntut ilmu syar'i yang nggak punya uang untuk beli kitab, misalkan kita bantu dia, misalkan gitu ya. Ada orang yang tidak punya uang untuk makan, ya apalagi kita bantu dan seterusnya dan seterusnya. Ini untuk kebaikan. Menolong kaum muslimin, bahkan menolong orang secara umum, bahkan menolong binatang pun juga itu termasuk amalan kebaikan. Wa in kanat ala itsmin fahiya haram ala musta'in wal mu'in. Kalau itu sesuatu yang dimintai tolong itu adalah perbuatan dosa, maka ini haram bagi keduanya. Haram bagi orang yang minta tolong dan haram bagi orang yang memberikan pertolongan. Ya. Akhi, sini sebentar. Mau ngapain? Anda mau nyuri rumah ini, tolong. Misalkan, enggak boleh. Haram itu bagi keduanya, ya. Liqaulihi ta'ala wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, jadi dalam dosa dan permusuhan, yakni itu dosa murni, memang dosa hanya kepada Allah, atau permusuhan, ada perbuatan zalim kepada orang lain, kepada sesama makhluk. Tidak hanya dosa kepada Allah, tapi juga ada perbuatan zalim kepada orang lain. Itu udwan di sini. Makanya itu sama-sama dilarang. Sebenarnya cukup dengan itsm saja sudah cukup. Janganlah tolong-menolong terhadap perbuatan dosa. Ya, itu termasuk mencakup dosa zalim kepada orang lain. yakni menyakiti orang lain, mencuri barang orang lain, ya itu udah cukup termasuk di kata itsm sebenarnya, tetapi ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
itu disebutkan padahal harusnya sudah masuk di itsm. Sesuatu yang khusus disebutkan setelah sesuatu yang umum, yang sebenarnya cukup untuk berhenti di yang umum itu. Cukup aja sebenarnya, bisa aja sebenarnya. Cuma disebutkan lagi sesuatu yang khusus, ini untuk menunjukkan penekanan. Jadi setiap frase di Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Nah, itu amal soleh itu bagian dari iman itu. Karena iman itu keyakinan di hati, amalan lisan sama amalan soleh yang di anggota tubuh. Tapi itu disebutkan lagi untuk apa? Untuk penekanan. Wa in kanat ala mubah fahiya jaizah lil musta'in wal mu'in. Kalau hal yang dimintai pertolongan itu adalah hal yang mubah, maka ini boleh berarti hukumnya bagi orang yang minta tolong dan orang yang menolong. Lakinnal mu'in qad yusabu ala dzalik thawabal ihsan ilal ghair. Akan tapi orang yang menolong itu bisa jadi diberikan pahala. Karena apa? Karena ini amalan memberikan kebaikan kepada orang lain, berbuat ihsan kepada orang lain. Wa min thamma takunu fi haqqi masyru'ah liqaulihi ta'ala wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Oleh karena itu ini menjadi disyariatkan untuk orang tersebut, ya, untuk orang yang menolong tersebut berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ahsinu, berbuatlah ihsan kepada orang lain, berbuatlah ihsan kepada seluruh makhluk. Innallaha yuhibbul muhsinin, karena sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, jadi kita lihat yang namanya minta tolong kepada orang lain itu tergantung hukum sesuatu yang dimintai pertolongan tersebut. Sesuatu yang dimintai pertolongan tersebut. Nah, kalau hukumnya itu adalah albir, kebaikan, maka ini menjadi amalan yang disyariatkan. Kalau itu adalah amalan dosa, maka ini menjadi terlarang. Kalau itu perkara mubah, maka hukumnya mubah bagi yang minta tolong, tapi hukumnya menjadi yang berpahala, disyariatkan bagi orang yang menolong. Ya. Dan kita ingat bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhihi." Allah itu akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya, menolong orang lain. Jadi ini al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalannya. Dia amalannya menolong orang lain, kemudian balasannya apa? Allah menolong dia. Allah mempermudah urusan dia. Jadi kalau misalkan ada orang yang, ada ya, sebagian orang yang kita merasa, kita tentunya tidak mau suudzon, tapi kita merasa, namanya manusia, bisa jadi ada merasa, orang ini baru ke ana kalau butuh, betul tidak? Oh, ini kalau butuh ini. Nah, tiba-tiba ngubungin, "Assalamualaikum, gimana kabar antum?" Ah, pasti ada maunya nih, betul tidak? Habis ini pinjam dulu 100. Ya, maka ketika ada orang yang terkesan cuma mau menghubungi kita ketika ada perlunya saja, maka daripada kita melihat bahwa ini Anda cuma diperalat sama dia nih, lebih baik kita menggunakan sudut pandang, alhamdulillah ini kesempatan untuk kita menolong orang lain. Kita nggak perlu mengurusi bagaimana seharusnya sikap dia, betul tidak? Yang kita urusi bagaimana kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh aja misalkan kita menolak kalau memang itu terlalu berat bagi kita untuk kita menolongnya, begitu ya. Tapi kalau misalkan kita melihat ini sebagai peluang untuk dapat pahala, maka ya sudah kita tolong. Adapun balasan dari dia, memang dari awal kita nggak boleh mengharapkan balasan dari dia, betul tidak? Ketika kita ingin menolongnya. Ya tentunya beda kalau misalkan urusannya adalah antum memberikan utang, ya maka tentunya yang namanya utang dia wajib untuk melunasi, betul tidak? Nah, jadi intinya adalah kita fokus pada amalan kita fokus pada apa yang kita lakukan, kita akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu fokus dengan amalannya orang lain. Kita lihat misalkan sahabat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, dia adalah ahli surga. Ternyata sahabat tersebut tidak menyimpan dendam kepada orang lain, tidak menyimpan benci kepada orang lain. Ini maksudnya dalam kasus-kasus seperti tadi, seperti orang ini kesannya kayak cuma datang ke ana kalau cuma butuh, datang ke kita cuma kalau butuh, gitu kan? Nah, orang ini misalkan
dia punya salah tapi gak kunjung minta maaf gitu kan, maka atau kita sudah berbuat kebaikan misalkan sama orang tersebut, tapi orang tersebut tidak terima kasih, tidak membalas, tidak, betul tidak? Seolah nggak kenal, kayaknya lupa bahwa selama ini kalau butuh dia langsung cair itu suasananya kepada kita, langsung cair sikapnya, langsung lembut sikapnya. Tapi ya kalau nggak ada apa-apa dia seolah nggak kenal kita misalkan. Itu nggak usah dipikirin itu, tidak usah dipikirkan. Ya tentunya kita boleh untuk kemudian menghindar dari orang yang sepertinya cuma mau memperalat kita. Boleh saja, betul tidak? Jadi boleh saja. Tapi kalau misalkan kita mau bantu dia, padahal kondisinya adalah dia seperti itu sikapnya, semoga kita dapat pahala besar. Itu poin Anda. Baik, semoga kita dapat pahala besar. Dan kaidahnya adalah kita nggak perlu ngurusi amalannya orang lain. Kita udah ngasih bantuan, tapi sama dia dibalas dengan yakni keburukan atau dicuekin kitanya begitu ya. Secara manusiawi kalau kita ngasih bantuan kepada orang, maka tentunya kita mengharapkan minimal sikapnya nggak seperti ini, gitu kan? Betul tidak? Terkadang kita berpikir demikian. Tapi ini malah air susu dibalas dengan air tuba. Apa itu air tuba? Ala kulli hal. Betul tidak? Pernah tahu apa itu air tuba? Cuma peribahasa saja lagi jangan-jangan. Apa? Rendaman tanaman. Oh iya, Masya Allah. Jadi kayaknya Syekh Ibnu sudah persiapan seluruh definisi. Ini kalau keluar Anda langsung bisa keluarin, betul tidak? Air susu dibalas dengan air tuba. Kita nggak perlu sedih ketika itu terjadi pada kita. Kita ngasih bantuan kepada orang, kemudian orang tersebut balasannya kok begini. Kita nggak perlu sedih. Kita minta balasannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tidak? Kita yakin bahwa balasan yang hakiki itu adalah dari Allah, bukan dari orang tersebut. Ya, bukan dari orang tersebut. Adapun orang tersebut sifatnya seperti itu, itu urusan dia nanti dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan urusan kita. Betul tidak? Jadi ini supaya kita ini tidak berlarut-larut dalam sedih atau menyesal karena sudah membantu orang lain. Jangan pernah menyesal. Ya, karena pahalanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk selanjutnya, terserah kita. Kita tahu orangnya seperti itu, air susu dibalas air tuba. Nanti kalau dia tiba-tiba mendekat lagi, antum punya hak untuk sebenarnya membatasi interaksi, betul tidak? Bukan memutus silaturahim, tapi membatasi interaksi. Ya, boleh saja, tidak masalah. Karena ini termasuk perbuatan yang zalim, betul tidak? Yani kita senyum, nggak dibalas misalkan senyumnya. Itu saja sudah perbuatan yang zalim. Tapi kita harus husnudzon. Bisa jadi orang tersebut lagi banyak pikiran, nggak ngelihat kita, misalkan kita malah senyum. Padahal dia walaupun matanya kemana, tapi pandangannya kosong sebenarnya. Itu pikirannya kemana-mana. Kedepankan husnudzon. Tapi maksud ana adalah kita boleh memilih kedepannya tetap dengan muamalah yang baik tentunya, begitu ya. Tapi kalau misalkan orang tersebut terkenal tidak memiliki ihsan, udah dibantu tapi tidak berbuat demikian, tidak baik gitu sikapnya malah kepada orang yang membantunya, kita punya hak untuk membatasi ke depannya. Tapi ya sekali lagi, kalau kita tetap bantu, semoga pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul tidak? Kita punya pilihan itu, terserah. Jadi yang penting kita nggak zalim sama orang. Dan yang penting adalah kita memang dibolehkan untuk menghindari kezaliman orang lain. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, orang yang paling buruk adalah orang yang harus berbuat berbuat sesuatu, berbuat baik, bersikap kayak cair gitu di hadapan dia, supaya dia terhindar dari kemadaratan orang lain tersebut. Ini orang yang paling buruk kata Nabi SAW. Jadi kalau ada orang yang sikapnya seperti itu gitu ya, kemudian ketika kita bermuamalah kita harus gimana ini supaya enak gitu ya. Ini kalau dijawab jujur mungkin dia bakal memberikan madarat kepada kita. Kalau kita khawatir dengan orang seperti itu, kata Nabi SAW, ini orang berarti paling buruk adabnya ya. Paling buruk adabnya. Kita nggak boleh menjadi orang yang seperti itu. Jadi menzalimi ini bagian dari menzalimi orang lain. Ya, bagian dari menzalimi orang lain. Baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan ini. Insyaallah kita lanjutkan jenis-jenis isti'anah berikutnya, masih ada beberapa ya.
Hadza wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.